tentang Abu Bakar Al-Idrus itu menjadi keturunan Nabi, itu dalilnya mana? Itu loh, agar supaya ada dalilnya di kitab mana dan siapa yang mengakui. Itu loh, bukan gini loh, bukan sesuatu perkara yang baru gitu loh. Wairu mustahadisatin tamat tafkifu alaiha. Jadi bukanlah kesuruhan yang baru maksud saya, gitu, yang dibuat agar tampak populer. Karena ini kan abadnya sudah berbeda. Sedangkan Ubaidillah ini adalah abad ke-4. Imam Ahmad ini di mana dalilnya, itu mana? Gitu loh. Yang saya tanyakan itu dalilnya agar supaya korelasinya ada antara Ibnu Hajar Al-Haytami yang mengatakan mengisbat kalau memang itu benar mengisbat. Dalilnya mana? Itu bukan dalil yang baru loh ya, bukan pengisbatan yang baru. Gitu loh. Memang ada rujukan kitab gitu loh, yang menjelaskan tentang bahwanya Ubaidillah ini adalah keturunan Sayyid Ahmad. Di situ bukan Ubaidillah tapi Abdullah. Gitu loh. Jadi kocok menceng-menceng loh, jadi ben enak loh maksudku. Lanjut Bang Peta, jelaskan. Jadi memang gini, memang saya sudah cari muatan poinnya itu kan seputar dari tulisan Ibnu Hajar itu kan. Kalau dilihat secara detail tulisan itu dari awal paragraf sampai akhir paragraf itu kan sebenarnya gini. Tulisan Ibnu Hajar itu hanya menyebut sanad Abu Bakar Al-Idrus yang terdapat namanya Abdullah bin Ahmad bin Isa, kan begitu. Secara ilmu nasab berdasarkan ketentuan ilmu Rasail fi ilmin ansab itu memang tidak bisa disebut mengisbat. Karena Ibnu Hajar itu hanya mengutip gitu loh. Mengutip apa yang dinarasikan Abu Bakar Al-Idrus. Dan dia itu mengutip apa adanya seperti yang di dalam kitab milik Abu Bakar Al-Idrus. Jadi sama sekali itu kalau itu Anda katakan mengisbat, oke, itu persepsi Anda gitu loh. Tapi bagi saya itu tidak jadi landasan untuk dikatakan itu sebagai mengisbat. Karena hanya mengutip. Apa dalilnya kalau saya mengatakan seperti itu? Itu kalau orang catatan itu bukan qat'iyud dilalah. Padahal syarat mengisbat itu adalah harusnya nas itu qat'iyyu ayyakuna hadzal maktub qat'iyud dilalah alal maksud. Itu loh. Maksudnya itu cuma mereportasi nasab, bukan mengisbat nasab gitu loh. Ini paling beberapa kali saya uraikan itu yang saya pahami terhadap teks itu. Karena ini kan kita bernarasi di sini berdasarkan teks. Itu jadi panduannya. Tidak ada yang mereportasi yang lain. Begitu. Masih ada waktu. Terima kasih. Mungkin bisa dijelaskan dari pertanyaan tadi, kriteria-kriteria apa untuk mengisbat nasab itu terma, yang dimaksud terma mungkin itu. Mungkin bisa sisa waktu ini bisa dijelaskan. Ya, saya yang jelaskan. di dalam kitabnya itu Syekh Khalil Ibrahim kan. Oke, silakan Bang. Ya, jadi kan bisa nasab itu memang dilihat ya kan dari tarikh atau dari ulama nasab atau catatan nasab atau ulama nasab yang menjelaskan tentang nasab mereka ya kan. Itu diambil juga bisa dari tarikh atau apa itu kitab-kitab tasawuf, tapi di situ masih ada korelasinya dengan ulama nasab. Masih kalau memang bentuk tulisan maka itu adalah nanti itu adalah ditahqiq. Gitu loh. Moro-moro gak menetapkan nasab segitu. Harus ada ulama nasab yang harus mentahqiqnya. Nanti ini saya jelaskan lagi nanti. Terus lagi lanjut Bang Anung. Nanti saya tunjukkan ini dalilnya ini. Iya, itu aja. Sebenarnya di situ kan polemiknya. Apakah narasi yang ada di dalam kitab itu dikatakan isbat atau reportase nasab gitu loh. Kalau bagi kami itu memahami sebagai reportase, bukan sebagai isbat. Karena di dalam persyaratan di Rasail itu tidak memuat itu. Harus secara sahih atau qat'iyud dilalah yang qat'i. Kalau reportase nasab apalagi dia kutip,
itu dari bukunya Syekh Abu Bakar itu berarti itu bukan istilahnya sebuah isbat tetapi reportase. Hanya menyebut bahwa iya nasabnya memang berdasarkan reportase dari Abu Bakar Al-Idrus itu memang tersambung, tapi bukan menjadi isbat gitu loh. Itu. Kesimpulannya seperti itu aja. Sejarah yang tentang mengatakan bahwasannya Idrus itu mendapatkan nasabnya itu memang soheh dari kitab mana dan dari periwayatan siapa, gitu loh maksud saya itu, agar ada korelasinya antara nanti itu kalau memang benar Ibnu Hajar Al-Haytami itu mengisbat biar gak muter-muter loh. Mana tunjukkan kitabnya, kitab apa gitu. Oke, sudah cukup Yai Fauzan, silakan, silakan. Ditambahi atau ditanggapi. Ya, saya tanggapi. Ini untuk host, saran saja untuk host kalau bisa ya. Kalau tidak terlalu penting ini disampaikan itu stop, kasih saya saja tambahan waktunya. Dan lah, ini aja host ya. Anda Ini bisa host. meminta sebentar. Iya. Anda bisa minta tambahan waktu. Aku malas Jangan nanggepi khawatir. muter-muter. Oke, Iya, silakan. host. Ya. Sebentar. Waktunya saya ulang dulu. Iya, ya. Oke, silakan. Ya, ini masuk waktu juga. Ini juga kritik sedikit untuk host ya. Artinya kalau yang disampaikan itu tidak sesuai dengan yang apa saya sampaikan, itu seharusnya host paham. Oh, sampean tidak nyambung, umpama. Tegas host. Sampean tidak nyambung. Ini katanya sudah wenahtim. Kata saya, bukan kata Al-Imam Abu Bakar Al-Idrus, bukan, tapi kata saya, kata Imam Ibnu Hajar seharusnya seperti itu host. Ya sudah untuk host. Sekarang ya masalah kita harus berhati-hati saudara. Yang mana kalau kita sembarang mentok itu adalah sebuah penyakit bagi umat Nabi Muhammad, sehingga Rasulullah wahadzara minhu ini dalam kitab Al-Madkhal ila Ilmin Nasab, sehingga Rasulullah melarang kita, mewanti-wanti kita agar tidak melakukan to'an tersebut, sehingga falau qabilna kulla to'nin bila dalilin wa tafsirin lama sahha li baitin wala qabilatin nasabun. Kalau setiap orang itu, setiap to'an itu kita terima, maka yang tanpa dalil, tanpa tafsir, maka tidak ada satupun nasab yang akan sah. Sudah. Sekarang di dalam kitab Muqaddimah fi ilmil ansab ya, yang dimaksud qat'iyud dilalah itu sudah jelas dilalahnya. Itu Imam Ibnu Hajar jelas dilalahnya min aribet. Dilalahnya jelas. Artinya tidak ada kesurupan, tidak ada mutasyabihul asma di sana. Tidak ada mutasyabihul asma ya. Sudah jelas untuk di kitab Muqaddimah fi ilmil ansab. Terus di dalam kitab Rasail, fi ilmil ansab. Di sini perlu saya perjelas lagi. Wa mata urifa khattun nasab al-muhaqqiq as-siqah fa innahu yu'malu bihi wa yakunu mustanadan fahiyan wa alaihi al-amalu fil qadimi wal hadis. Ini sudah jelas. Artinya kalau sudah kita temukan di catatan ulama nasab, apalagi sudah itu pakai ikror ya, pakai li'annah, itu sudah jelas, itu sudah isbat. Jadi jangan muter-muter di sini saja. Ini akui saja bahwasanya Imam Ibnu Hajar itu benar-benar mengisbat, karena tidak ada satupun kata. Di sini Imam Ibnu Hajar mengutip dari perkataan Abu Bakar yang disampaikan Imam Ibnu Hajar setelah Imam Ibnu Hajar mengisbat. Setelah Imam Ibnu Hajar mengisbat, baru Imam Ibnu Hajar menyampaikan keilmuan, sanad keilmuan daripada Abu Bakar yang dikatakan oleh Abu Bakar. Jadi beda ini sanad keilmuan dengan nasab. Seperti itu. Kita temukan sudah di kitab nasab, kitab Imam Ibnu Hajar. Dan masalah tadi yang katanya Bang Peta itu Imam Ibnu Hajar, mana dalilnya? Harus ada dalil kalau Imam Ibnu Hajar itu hasil reportase dari siapa dan semacamnya. Ini perlu diteliti. Begini, Imam Ibnu Hajar ketika sudah beliau masuk, selesai host. Oke, sudah selesai.
Oke, sebelum sudah- lanjut, Tadi. Lora Ibnu Khodi, saya tanggapi ya. Begini Ustadz Hakim, kalau saya langsung memotong bila itu keluar dari tema dan sebagainya, nanti yang terjadi adalah contoh misalnya saya menanggapi Anda atau menanggapi Yai Fauzan. Itu nanti yang diskusi itu saya hostnya dengan yang saya tanggapi. Jadi biarkan itu mengalir antara peserta diskusi saja, itu keluar tema atau tidak. Ini perlu dijawab atau tidak, itu terserah kalian. Saya hanya mengatur waktu dan menyediakan ketertiban saja. Begitu. Oke, saya khawatir nanti Anda terjebak lagi dengan saya gitu loh. Iya, terima kasih, Maaf ya. Mas. Terima kasih. Oke, Iya. nah, terima kasih. Silakan waktunya saya berikan untuk Lora Ibnu Khodi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi saya mendengarkan jawaban yang tidak ada satupun menyentuh terhadap pertanyaan saya. Yang saya minta terma kalimat, kok nggak dijawab-jawab? Mudah saja, pakai asbatah, pakai akorro, pakai apa, itu mudah. Kemudian tadi malah menjawab, dalilnya mana? Dalilnya mana apa? Dalilnya ada. Cuma sampean tidak percaya karena dianggap bukan mengisbat. Makanya saya kasih pertanyaan. Coba yang sampean setujui, sepakati itu termanya apa untuk dikatakan mengisbat. Kemudian pindah ke Rosail. Pindah ke Muqaddimat fi Ilmil Ansab. Tentang qat'iyud dilalah. Sampean itu tidak paham tentang qat'iyud dilalah. Qat'iyud dilalah itu bukan seperti itu. Saya nggak nanggapi dari tadi karena sudah diulas oleh Kang Hakim itu secara panjang lebar. Cuma sampean nggak paham-paham, makanya saya pahamkan sekarang. Yang dimaksud qat'iyud dilalah, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Alauddin Al-Bukhari dalam kitab Kashful Asrar, Syarah Usul Al-Basdawi, juz 1 halaman 84. Di situ dijelaskan ada 4 dalil sam'iyah itu. Yang pertama, qat'iyyus subut wad dilalah. Penetapannya ini sudah qat'i dan dilalahnya juga qat'i. Seperti halnya an-nusus al-mutawatir, nas-nas yang sudah mutawatir. Itu qat'iyyus subut wad dilalah. Dua-duanya kena. Kemudian wa qat'iyyus subut dhanniyud dilalah. Ada namanya qat'iyyus subut. Penetapannya itu qat'i, cuma dilalahnya tidak qat'i. Contohnya kal ayatil muawwalah, seperti halnya ayat yang masih butuh ditakwil. Nah, kalau saya aplikasikan ke sini, ke yang di Ibnu Hajar itu bukan qat'iyud dilalah itu, bukan dhunniyud dilalah. Akan tetapi itu sudah qat'iyud dilalah. Kenapa? Karena itu tertera Ubaidillah jelas. Yang dituju oleh Ibnu Hajar itu memang keluarga Ba'alawi. Cuma mungkin sampean pertanyaannya keliru. Apakah itu dhanniyus subut seperti itu maksudnya? Kalau qat'iyud dilalahnya itu sudah qat'i. Makanya fahami istilah. Man arafa lughata qaumin salima an makrihim. Barang siapa yang mengetahui bahasa kaum maka akan selamat dari makarnya. Enggak salah sambung nanti. Yang ketiga, dhanniyus subut qat'iyud dilalah. Ada subutnya itu dhanni, cuma dilalahnya qat'i. Contohnya ke akhbaril ahad, seperti halnya kabar yang disampaikan oleh hanya satu orang. Itu subutnya dhanni, cuma dilalahnya qat'i. Seperti itu. Kemudian ada dhann qat'i wa dhanni subut wa dilalah ke akhbaril ahad allati mafhumuha dhanniyun. Nah, ini jelas. Ketika ada khabar ahad, kemudian isinya masih ambigu. Nah, sekarang yang di Ibnu Hajar itu secara dilalah itu jelas yang dituju keluarga Ba'alawi. Mana ya yang qat'iyud? Oke, lanjut. Saya kasih masukan dulu ya. Jadi tolong gunakan kata-kata yang sekiranya itu baik. Dalam artian bukan kata-kata yang telah dipakai kurang baik, enggak. Tapi lebih bagusnya jangan pakai gimana rek. Itu ya Fauzan orang tua. Bang Peta, Pak Guru ini juga beliau ini orang tua. Begitu. Bagus itu. Bagus. Nggak apa-apa. Nanti. Iya, nggak apa-apa. Tapi kurang etis bagi saya, menilainya itu kurang etis saja.
Kalau misalnya ya gue bilang rek ke hakim misalnya atau panggil ustadz, nah itu penghormatan. Begitu loh. Bagus. Begitu ya. Terima kasih. Ya. Siap, siap. Silakan, Asalkan, Bang Peta. asalkan kalau di Komal Jenengan jangan menggunakan kata-kata yang kurang pantas juga ya. Soalnya Ya saya ini sering kan dengar komal juga. kita kan. Nggih, Komal maksudnya kitanya bukan di yang sini. pantas nggak? Bukan di sini Ah, maksudnya. saya kan udah pernah punya komal, udah Sebentar. pernah buka Bukan di komal. sini maksudnya. Saya Loh. sering Enggak. Saya Begini. Kalau sering sibuk kan saya sudah tahu. Begini siapa Laura Kalau saya Ibnu juga mau Khaldi. kasar gampang. Aduh, Bedakan. muter-muter aja. Bedakan di sini dengan di lainnya, dimanapun. Iya. Itu saja. Kita ini Ya. menghormati. Jadi jangan Anda sebut, oh ini komal kalian. Enggak, ini komal kita bersama. Itu saja. Yang digunakan Oke, untuk oke, diskusi. oke. Terima Oke, kasih. saya siap ikut arahan host, siap. Oke, Monggo, siap. Prof. Monggo. Sampai mana tadi? Silakan Bang Peta. Oke, silakan Bang Peta. Jadi begini, untuk kalian berdua lah, Anda berdua ya, kan sudah dijelaskan tadi secara holistik gitu loh, bahwa kalau yang dikatakan takyid dilala itu atau petunjuk yang jelas itu harus ada narasi yang dipertegas oleh Ibnu Hajar. Coba lihat di situ, ada nggak di dalam penjelasan itu, ada narasi nggak? Ada narasi nggak seperti gini, wahazihi silsilatun sahihah atau wahaza nasabun sahih, itu nah itu artinya ada penegasan bahwa itu memang dalilnya qatyud dilala. Saya itu baca narasi itu nggak ada gitu loh. Kalau ada narasi seperti itu baru namanya isbat. Sedangkan di dalam kitab sahabatnya ini, Ibnu Hajar itu sama sekali tidak menyebutkan kalimat-kalimat yang mengindikasikan bahwa ia mengisbat nasab tersebut gitu loh. Coba lihat deh. Makanya saya bilang jangan muter-muter. Pelajari kata demi kata di situ, ada enggak kalimat yang jelas gitu loh, yang qatyud dilala, yang anggaplah dia menyebutkan wa hazihi silsilatus sahihah. Nah, itu baru dia mengisbat gitu loh. Di situ dia cuman istilahnya mereportasi, selalu saya ulang-ulang, mereportasi. Lagian kitabnya itu kitab sanad keguruan. Iya kan? Bukan kitab nasab gitu loh. Itu kitab Al-Juz'ul Latif yang dikutip itu kan sanad keguruan, bukan kitab nasab. Ibnu Hajar Al-Haytami hanya memberitakan bahwa sanad tarikat dari Abu Bakar Al-Idrus susunannya seperti apa yang disebut Ibnu Hajar dalam kitabnya, sesuai yang dia tulis dalam kitabnya Al-Juz'ul Latif. Iya kan begitu. Terus Anda mau mengatakan Ibnu Hajar mengisbat, di mana kalimat jelasnya gitu loh. Orang semua ini kan membaca, kita membaca semua gitu loh. Kalau ada, buktikan. Kalau cuman reportase, ya tidak dianggap mengisbat gitu loh. Sesuai kaidah dalam pengisbatan nasab itu sendiri. Ini muter-muter, saya sudah sampai pada kesimpulan. Sebentar diputar lagi. Itu gitu loh. Silakan Kiai Goi. Ya, terima kasih kepada Bang Peta ya. Ini ya, yang saya minta itu adalah dalilnya atau rujukan kitabnya. Kalau memang itu pengisbatannya menggunakan kitab sebagaimana kitab Burqatul Muthikoh, ya kan? Dia itu bukan pakai simai, tapi pakai kitab Burqatul Muthikoh di situ. Jadi, kalau memang rujukannya Allah takut dibalik sebagaimana dalam syarat-syarat pencatatan nasab itu kan, ya kan? Nah, dalam Muqaddimatul Ilmi Al-Ansab halaman 58, Allah takuna mukhalifatan lil usul. Hendaknya tidak menyelisih usulnya atau kitab terdahulu yang menjadi rujukan sah. Di antara kitab yang menjadi rujukan sah, ya pada abad yang hampir menyamai dengan Ahmad bin Isa, ya kan, atau Ubaidillah, yang dikatakan sebagai putra daripada Ahmad bin Isa, adalah Syajarah Mubarakah. Di situ tidak menyebutkan, gitu loh. Yang saya minta itu hanya kalau memang di situ adalah dengan mengkategorikan pengisbat nasabnya itu dengan menggunakan catatan, silakan tunjukkan kitabnya, gitu loh. Sebagaimana Burqatul Muthikoh itu bukan simai, itu kembalinya kepada Burqatul Muthikoh semua.
tentang Oke, Ubaidillah ketambahan yang dikit lagi dikatakan ya. Abdullah, kan gitu. Ini kan semua sanksi semua ini Mas Yan, masih musyabihat. Iya, oke. Jadi tugas Anda, Ibnu Hodi, Hakim, cari di situ narasi yang mengatakan hal yang qat'iyud dilalah seperti wahasihi silsilatun sahih. Karena apa? Ibnu Hajar Al-Haytami hanya mengutip dari kitabnya Juz'ul Latif. Juz'ul Latif itu apa? Sanad keguruan, bukan kitab nasab ya. Saya stressing sekali lagi. Itu kitab sanad keguruan yang dikutip, bukan kitab nasab. Nah, carilah sampai kiamat gitu supaya nggak Saya kasih waktu sampai kiamat untuk mencari ada tidak diksi yang jelas yang mereportase bahwa Ibnu Hajar Al-Haytami di situ mengatakan wahasihi silsilatun sahihah atau wahaza nazabun sahih. Coba saya kasih kamu sampai kiamat. Makasih. Dan juga kalau memang itu adalah simai, ulama siapa saja yang merekomendasikan pengisbatan nasab sohenya nasab Ba'alwi pada masa atau pada abad yang mendekati dengan Ubaidillah, ya kan? Atau pada masanya Ahmad bin Isa. Itu saja. Cari dulu. Terakhir, terakhir ini, jangan menarasikan sesuatu yang sifatnya itu negatif. Kita di sini diskusi ilmiah, tidak ada narasi bagi kita itu diskusinya menyebut-nyebut tahun apa gitu kan? Nah, itu yang tidak nyaman gitu loh. Ini kan kita diskusi ilmiah, yang kita edukasi sama orang-orang yang di bawah gitu loh. Bukan diedukasi sama Anda. Kita ini yang di bawah aja yang kita mau edukasi. Kan Anda kan sudah merasa pintar semua kan, tidak usah diedukasi. Cuman itulah saya terima bilang, kasih, cari cukup. sampai kiamat Enough. Oke. Oke, karena ini udah jam. Nggak mungkin ketemu ini. Sebentar. Ini sudah hampir setengah 12 ya. Kita close statement aja karena ini kayaknya mauquf dan saling mempertahankan pendapat masing-masing dan pandangan masing-masing. Oke, kita close statement aja. Silakan kita mulai dari sebentar host. Ini satu jaulah lagi, kan ini masih belum Iya, close statement aja, close statement. Sudah Jangan begitu. Satu jaulah lagi. Gitu. Biar kena. Ini masih baru jawab tadi dari Bang Peta itu. Tentang terma tersebut sudah ada jawaban. Harus ada nasabun sohi seperti itu. Harus ditanggapi ya. Terakhir. Ini perlu ditanggapi yang ini host. Nanti kalau sudah dianggap final, nanti kita closing statement seperti itu. Oke. Tidak begitu ya. Enggak, ini nanti kalau dibiarkan sampai besok pagi juga tetap gitu. Ya sudah, benda enggak. Ini biar jelas. Oke, gini aja ya. Tadi kan dimulai dari tim Anda kan? Ya. Oke, berarti ini satu kali kesempatan tim Anda dan satu kali kesempatan timnya Yai Fauzan, begitu ya? Ya. Oke, biar adil. Oke, terima kasih. Mau terakhirkan tambahi saya kasih waktu 2 menit untuk semuanya, biar agak singkat ya, karena hampir jam setengah 12. Karena tahu sendirilah, loh. Oke, 3 menit untuk 2 orang. Sepakati, boleh ya? Ya nggak apa-apa lah, host yang punya room. Ya, 3 menit. Oke, terima Berarti kasih. ini saja host ditentukan. Santai, 1 menit setengah, 1 menit setengah seperti itu, biar enak. Oh, begitu. Oke, saya kasih. Karena Anda menawar 1 menit setengah, saya kasih 2 menit. Oh, kurang enak gimana? Saya kasih 2 menit ya. Oke, silakan Laura Ibnu Hodi. Dimulai dari sekarang. Saya dulu. Sudah, Laura Ibnu Hodi dulu. Silakan. Oh, lanjut kakak saya, host. Lanjut host. Siapa? Saya dulu host, saya dulu. Astagfirullah. Iya, deh. Silakan. Tafadhal. Ustadzuna. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena waktu yang begitu singkat, ya saya persingkat juga. Saya mulai dari Nazm Alfiyah
ba'id wa bayyin tabi fil amkina bimain wa qata tilibat il asmina. Artinya huruf jar min itu bimakna tab'id. Artinya ya, di antara maknanya huruf jermin adalah tab'id. Ketika Imam Ibnu Hajar mengatakan min ahli baitin Nabi, itu sudah masuk pada ahlu baitin Nabi. Jadi tidak ada remang-remang lagi. Ini jelas soreh. Makanya ini manfaat daripada huruf jermin yang bermakna tab'id. Seperti itu. Dan untuk masalah bukan kitab nasab katanya ya, yang bukan kitab nasab, sebenarnya ketika Kang Peta ini mengatakan ini bukan kitab nasab, seharusnya dia membawakan dalil, menyertakan dalil. Ini dalilnya, kalau tanpa kitab nasab maka ini tidak boleh. Ini tidak bisa dianggap. Ini dalilnya di kitab ini sekian-sekian. Seharusnya seperti itu. Kita bicara tadi disertakan dalil. Dan terus, karena waktu singkat ini, bicara masalah Sajrah Mubarakah. Kalau dikatakan Sajrah Mubarakah itu kitab Ibnu Hajar bertentangan dengan Sajrah Mubarakah karena tidak disebut di Sajrah Mubarakah, maka Sajrah Mubarakah jelas bertentangan dengan kitab Al-Fahri dan Al-Asili. Karena di kitab Al-Fahri atau Al-Asili menyebutkan satu, di Sajrah Mubarakah menyebutkan tiga. Makanya adamul wijdan layaknil adam. Tidak adanya sebutan itu bukan berarti tidak ada. Seperti itu ya. Akan tetapi karena tidak dimuat saja, sehingga satu kitab nasab dengan kitab nasab yang lain itu saling menyempurnakan. Seperti itu, host. Nah, saling menyempurnakan, sehingga bukan kita yang berasumsi ya, kita bicara pakai dalil. Ketika bicara pakai dalil, ini dalilnya, kenapa ini kok tidak boleh, seperti aduh sudah selesai. Oke, terima kasih. Silakan Lora, 2 menit dari sekarang. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi saya katakan ini salah pemahaman lagi, gagal faham. Yang pertama itu terkait daripada terma harus ada sohihun nasab. Ini akan banyak menemukan kerancuan di nasab-nasab yang lain. Nasab Ibnu Hajar ini tidak ada menggunakan sohih. Nasab juga Imam Ahmad bin Hambal nggak ada. Yasihu nasabuhu atau nasabuhu sohihun nggak ada. Cuma penetapan min Quraisyin, min Syaibaniyin, seperti itu, sama dengan min ahli baitin Nabi, sama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini salah faham tentang pemaknaan atau pengertian daripada Allah takuna mukhalifatan lil usul. Sebelum kita mengetahui Allah takuna mukhalifatan lil usul itu arahnya kemana, kita pahami ruk'ah itu apa dulu. Ruk'ah itu ail maktub. Maktub itu adalah satu catatan yang mengutip nama tersebut. Contohnya Ubaidillah. Maka Ubaidillah itu maksudnya maktub. Seperti itu. Makanya Allah takuna mukhalifatan lil usul. Usul di sini bukan kitab-kitab sebelumnya di ibarat ini, akan tetapi yang dimaksud usul di sini adalah keterangannya ada di Muqaddimat fi Ilmi al-Ansab halaman 57. Al-usul hiya ta'sil huwal intisab ilal asal. Artinya pengintisabannya kepada asal itu tidak bertentangan dengan internalnya. Itu namanya usul. Tidak ada pertentangan, nasab yang dibawakan oleh furuknya dengan usulnya itu sama. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini qat'iyud dilalah salah lagi saya kira. Qat'iyud dilalah itu adalah dilalah ke Ubaidillah itu pas. Bukan qat'iyud dilalah itu maksudnya khobarnya, dari mananya. Kalau dari mananya itu bukan qat'iyud dilalah namanya, bukan dilalah. Akan tetapi qat'iyud thubut. Bedakan ya. Ini makanya lihat di perkataan Alauddin Al-Bukhari dalam kitab Kashfil Asrar. Nah, monggo diperbanyak lagi literasinya biar kita memahami secara utuh. Seperti itu. Oke, terima kasih. Silakan dari Bang Peta. Bapak Guru, silakan. 2 menit dari sekarang. Cek. Baik, karena Mas Hakim tadi itu mengambil ayat dalilnya itu kan di belakang toh, yang min alil bait gitu loh. Saya ngambil di depannya aja sih, supaya narasinya semua jelas gitu loh. Di situ menjelaskan li anna masyayihiha. Iya kan? Itu sanad apa itu? Apa sanad nasab kata sanad keguruan kalau kita katakan masyayikh. Itu aja dipikir-pikir Mas Hakim. Itu nasab atau sanad keguruan gitu loh.
Iya kan? Dipikir dulu gitu loh. Makanya di sini tidak pernah dikatakan itu Katius sebut menjelaskan masalah isbat nasab gitu loh. Ini di Juz'ul Latif itu Abu Bakar itu menjelaskan tentang sanad keguruan, bukan nasab gitu loh. Makanya tidak ada yang namanya di sini isbat nasab. Orang kamu itu memframing seolah-olah ini kitab nasab atau ini berbicara nasab gitu loh. Padahal ini sanad keguruan yang dia presentasikan. Tapi Anda memahami lain. Makanya juga tidak ada di situ dia menyebutkan katyut dilalanya. Anggaplah dia menyatakan wahazihi as-silsilatus sahihah. Umpamanya begitu kan? Enggak ada. Karena ini dia hanya mempresentasikan terkait dengan sanad keguruan sebagaimana di dalam kitabnya Tarikat dari Abu Bakar Al-Idrus. Di mana itu kitabnya? Al-Juz'ul Latif. Coba lihat aja. Apakah itu kitab nasab? Bukan kan? Harus sepakat kita di situ. Jangan istilahnya kalau ada begitu dijor-jorin, diprem-premin. Makanya saya bilang sampai kiamat kita cari aja di situ. Di mana yang menyatakan itu kan diudilala. Karena itu sanad keguruan, bukan nasab gitu loh. Acah. Ya terima kasih. Oke, silakan 2 menit untuk Kiai Fauzan. Terima kasih kepada semuanya ini ya, bagus-bagus ini. Ini termasuk salah satu ya antara ini ulama Nusantara ya. Saya ngakui ya kepada Ibnu Khaldun dan Mas Hakim dan Ustadz Ibnu Khaldun ya. Tapi di situ mari kita selalu belajar yang tidak usah untuk menyalahkan salah satu yang lain, dan itu berbeda pendapat asalkan itu adalah mempunyai dasar ya. Dan itu dasarnya memang nggak tepat Ibnu Khaldun. Jadi dalam kitab Muqaddimah fi Almi Ansab ya kan, halaman 66 ya kan, di situ nama Abdullah menjadi Ubaidillah itu termasuk adron ya kan, wa huwa antuzada nuqtatun au tuhdafa kan, au yuzada ismun au sifatun au kunyatun lismi alal asli fayahsibuha al-qari'u aw isawi annaha min aslil kalam kan gitu, wa yuriha ayang puluha kan gitu ya. Artinya ikan menambahkan atau membuang titik atau menambahkan nama atau sifat kunyah kepada nama yang asal sehingga pembaca dan pendengar mengira bahwa semua itu merupakan nama aslinya gitu loh. Nah, Abdullah menjadi Ubaidillah ini ada sumbernya enggak? Gitu loh. Tambah dikit. Makanya saya itu hanya mempoinkan ke sana. Ini rujukannya kemana? Dia mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Itu rujukan kitabnya mana? Itu loh. Jadi dari tadi. Baik, tambahin dikit ya, Pak Kiai. Iya, silakan. Jadi begini, saya sudah dapat kesimpulan dari diskusi ini ya, bahwa benar itu nasab Baklawi itu diisbat, benar itu. Yang mengisbat itu 2 pakar, Ibnu Khaldi dan Hakim, itu aja. Oke, itu aja saya ya. kira sudah selesai. 2 pakar itu, terima kasih. Salam. Silakan sekarang close statement. Close statement dari kita awali dari Ustadz Hakim, silakan. Close statement, sudah setengah 12. Ibnu dulu. Nanti Bagaimana? nanti saya. Dimulai Oke. dimulai dari yang kubu 2 karena itu tadi yang dimulai dari kubu pertama. Saya akhir Oke. saja nanti. Oke. Aduh, saya kok pinter kamu ambil yang akhir. Udah gak apa-apa. Silakan Ya, Pak Guru, udah, Pak ya Guru. udah. Yang Pak Guru, saya kan- 1 menit ya, 1 menit Oke, untuk oke. close statement. Oke, Udah oke. panjang itu. Oke, gitu. Close mantap. Jadi statement. saya itu berdiskusi dengan Anda senang semua. Kita ini kajian tahlili kan, analisa gitu loh. Saya cuma heran aja, kok istilahnya silsilah yang diambil terkait dengan ini kan kitabnya itu sudah jelas banget, Al-Juz'ul Latif fi Tahkim Syarif. Itu kutipan yang diambil oleh Ibnu Hajar Al-Haytami di situ. Iya kan? Yang kedua itu jangan mencondongkan sesuatu karena ada tulisan ahli bait seolah-olah itu diisbat gitu loh. Karena di situ di awal itu kan sudah dijelaskan li anna masayiha. Itu sanad keguruan, bukan nasab gitu loh. Masa dipahami nasab gitu loh.
Yang ketiga, saya sampai kiamat mungkin tidak pernah menetapkan atau tidak pernah dijawab oleh mereka bahwa ini memang ada, ini termasuk kat'i gitu loh, kat'iut dilala. Kalau ada kat'iut dilala, pastilah Ibnu Hajar Al-Haytami kalau dia mau mengisbat nasab itu, pasti dia katakan di akhir itu wahasihi silsilatus sahihah. Gitu. Oke. Karena nggak ada, ya udahlah. Habis. Terima kasih Yai Fauzan. Silakan 1 menit dari sekarang. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada host ya dan juga kawan-kawan ini. Saya sangat gembira, sangat senang sekali. Karena apa? Karena ini merupakan ya ulama-ulama Nusantara, ya generasi-generasi berikutnya, ya kan, seperti Mas Hakim dan Ibnu Khaldun, itu saya bangga, gitu loh. Walaupun itu beda pandangan, tapi ya sebaiknya lah kalau beda pandangan yang menjurus lah, jangan nyerempet-nyerempet, maksudnya yang tepat gitu loh. jadi ya alhamdulillah lah, saya bersyukur lah, tetap semangat kepada Ibnu Khaldun dan Mas Hakim untuk selalu tetap semangat bela nasab Ba'alwi sampai ketemu titik terang ya kesohiannya. Saya sangat setuju sekali bila mana ada ulama Nusantara yang membantu mereka. Mantap. Oke.